Udah ke record ya? Itu udah ada keterangan record belum di situ? Salah. Sudah ada. Udah. Oke, oke. Oke, langsung dimulai aja ya. Ini teh on cam nggak? Oh iya, on cam aja, on cam. Bentar Kak Teteh, pindah laptop. Oh iya. Ya gimana? Mulai, Van. Katanya Ifsal mau pindah ke laptop katanya. Boleh kita nggak apa-apa sok aja. Ayo mulai. Oke, dimulai ya. Harus pakai kemeja ini Eh, atau pakai yang berkerah? yang penting berkerah aja kan. Kayaknya yang penting berkerah. Sedar. Oh iya. Apa lah? Oke, udah pada siap. Udah siap semuanya? Udah siap. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang landasan filosofi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan dulu dari anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu saya, Fani Mulhaq. Yang kedua ada Bagas Widianto. Yang ketiga ada Fauzi Maulana. Yang keempat ada Ifsal Rafi Fauzan. Yang kelima ada Irfan Fadil Syamsuddin. Dan yang terakhir ada Syahlauli Saul Sabila. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang landasan filosofi pendidikan. Lanjut ke slide berikutnya. Pengertian landasan filosofi pendidikan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang landasan filosofi pendidikan? Tentunya landasan filosofi pendidikan merupakan bagian penting yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan bersifat normatif dan perspektif. Selain itu juga dengan filosofi pendidikan, kita akan mengetahui mengapa, apa, dan bagaimana kita melakukan pelajaran. Siapa yang kita ajar dan mengenai hakikat belajar. Hal ini merupakan seperangkat prinsip yang menuntun kita dalam melakukan tindakan profesional melalui kegiatan dan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari.
Landasan pendidikan merupakan suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan filsafat umum dalam pendidikan yang terdiri dari metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa sih itu landasan? Landasan itu dapat diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Istilah dari landasan itu sendiri yaitu dapat diartikan juga sebagai pondasi. Dengan mengacu arti dari istilah tersebut, dapat kita pahami bahwa landasan adalah suatu pijakan titik tumpu atau titik tolak suatu pondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Kemudian filosofi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang filosofi? Filosofi itu terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophos. Philo sendiri yang artinya adalah cinta, yang sophos itu yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofi dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Kemudian pendidikan. Hakikat pendidikan adalah humanisasi atau memanusiakan manusia. Tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu terwujudnya manusia ideal, teman saya yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Nah, apa sih itu landasan filosofi pendidikan? Nah, dapat kita uraikan, yaitu landasan filosofi pendidikan dapat disimpulkan bahwa landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam pendidikan terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan akan diperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofi pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafah, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, menurut para ahli ini akan dijelaskan oleh Bagas Widianto. Kemudian dipersilakan. Baik, terima kasih Afan. Selanjutnya, landasan filosofi pendidikan menurut para tokoh. Saya akan menyebutkan terlebih dahulu landasan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan berasaskan akal pikiran manusia yang berkembang dan dapat dikembangkan. Secara kodrati, akal pikiran manusia itu dapat berkembang. Namun, sesuai dengan kodrat alam, juga akal pikiran manusia itu dapat dikembangkan melalui perencanaan yang disengaja sedemikian rupa sistematik. Pengembangan kemampuan berpikir manusia secara disengaja itulah yang dipahami dan dimengerti sebagai pendidikan. Sesuai dengan kodrat alam, pendidikan adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya, menurut John Dewey. Menurut beliau, filsafat adalah pemecah problem kehidupan, sedangkan pendidikan berisi melatih manusia untuk menyelesaikan problem kehidupan. Oleh karena itu, filsafat dan pendidikan menurutnya tidak dapat dipisahkan. Filsafat merupakan dasar teori pendidikan, salah satu kunci dalam filsafat. John Dewey secara keseluruhan dan bukan hanya dalam filsafat, pendidikannya, pengalaman, kegiatan, dan hasil kompleks serta bersegi banyak dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya, menurut Plato. Menurut Plato, landasan filosofi pendidikan ini merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Pendidikan itulah yang dapat memberikan kesempatan kepadanya untuk penampilan kesanggupan diri pribadinya masing-masing. Sekian, dan terima kasih. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Salah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, aliran landasan filosofi pendidikan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fauzi Maulana. Kemudian dipersilakan. Yang pertama ada filsafat pendidikan idealisme. Olmsted menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menganggukkan jiwa. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide-ide sebelum keberadaan sesuatu yang lain. Bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan
sesuatu. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa dan bukan benda material dan kekuatan. Yang kedua ada filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Yang ketiga ada filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Yang keempat ada filsafat pendidikan eksistensialisme. Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialis ini berusaha memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Yang kelima, ada filsafat pendidikan progresivisme. Pengertian filsafat pendidikan progresivisme, filsafat merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman, kemampuan diri peserta, atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ifsal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ifsal Raffi Fauzan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Konsep Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, hakikat realitas atau metafisika. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber pertama dari segala yang ada. Ia adalah sebab pertama dari segala sebab. Tetapi ia tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya, dan ia juga adalah tujuan akhir dari segala yang ada. Termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Adapun yang menjadi keinginan luhur tersebut yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badani, rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kecerdasan dan penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Manusia dibekali potensi yang mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk berbuat baik. Namun di samping itu, karena hawa nafsunya, manusia pun memiliki kemungkinan untuk berbuat jahat. Selain itu, manusia memiliki potensi untuk mampu berpikir, berperasaan, berkemauan, dan berkarya. Adapun dalam eksistensinya, manusia berdimensi individualis, personalitas, sosialis, kultural, moralitas, dan religius. Adapun semua itu menunjukkan dimensi interaksi atau komunikasi secara vertikal maupun horizontal. Manusia yang serba dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan yang utuh. Pancasila menganut asas ketuhanan Yang Maha Esa, di mana manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dapat panggilan tugas darinya dan harus mempertanggungjawabkan segala amal pelaksanaan tugas terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Terus konsep Pancasila sebagai hakikat pengetahuan atau epistemologi. Hakikat pengetahuan, segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta, termasuk hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Keberadaan pengetahuan yang bersifat mutlak, tetapi ada pula yang bersifat relatif, seperti dalam pengetahuan ilmiah sebagai hasil upaya manusia melalui riset, filsafat, dan sebagainya. Terus yang terakhir hakikat nilai atau aksiologi. Hakikat nilai sumber pertama, segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan, pribadi, dan sekaligus insan sosial. Maka hakikat nilai diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Secara metafisis dan aksiologis, tujuan pendidikan nasional harus menghasilkan manusia Indonesia yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang ditunjukkan dalam perilaku manusia yang tidak hanya mengutamakan dan mementingkan kehidupan jasmani dan lahirnya, tetapi juga kehidupan rohani dan batiniahnya. Yang ketiga, berkemampuan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, demokratis, hidup bermasyarakat dengan pengakuan terhadap eksistensi manusia. Berarti harus menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat semaunya. Manusia hidup dibatasi oleh berbagai faktor, yaitu dirinya sendiri, orang lain, alam sekitar, dan Tuhan. Yang kelima adalah berkeadilan sosial, yang adil seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu suatu keadilan yang menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan orang lain atau masyarakat, dan dengan alam sekitar, serta dengan Tuhannya. Secara epistemologis, pendidikan nasional bertujuan untuk yang pertama menghasilkan manusia yang berpengetahuan, mampu mengolahnya dan mengembangkannya. Yang kedua, menghasilkan manusia yang mampu mencari pengetahuan dan kebenaran melalui berbagai sumber, yaitu pengetahuan wahyu, pengetahuan intuitif, pengetahuan rasional, dan pengetahuan empiris. Yang ketiga, menghasilkan manusia yang berpengalaman dan berpengetahuan secara hierarkis, mencangkup dunia realitas, dunia ilmiah, dunia nilai filosofis, dan dunia nilai religius. Yang terakhir bertujuan untuk menghasilkan manusia yang terampil dalam menghadapi dunia realitas, sehingga mencapai kehidupan yang seimbang antara kehidupan jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia nyata dan dunia rohaniah, kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ifsal. Yaitu sekarang beralih ke slide berikutnya tentang implikasi landasan filosofi Pancasila terhadap pendidikan yang akan dijelaskan oleh Irfan Fadil. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan implikasi landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini ada dalam pasal 1 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas, sehingga dengan demikian, baik isi pendidikan maupun cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan, dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, pendidikan bukanlah proses pembentukan peserta didik untuk menjadi orang tertentu, sesuai kehendak sepihak dari pendidik. Karena manusia hakikatnya adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki
keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Maka upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Upaya pendidikan adalah pemberdayaan peserta didik. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai upaya dan tujuan yang bersifat individualistik semata. Sebab sebagaimana telah dikemukakan bahwa kehidupan manusia itu multidimensi dan merupakan kesatuan yang integral. Pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan tersebut hendaknya kita sadari betul, sehingga pendidikan yang kita selenggarakan bukan hanya untuk mengembangkan salah satu potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu saja, bukan hanya untuk terampil bekerja saja dan lain sebagainya, melainkan demi berkembangnya seluruh potensi peserta kehidupannya. Berbagai metode pendidikan alternatif diaplikasikan, sebab tidak ada satu metode mengajar yang terbaik dibanding metode lainnya dalam segala konteks pendidikan. Pemilihan dan aplikasi metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, hakikat manusia atau peserta didik, karakteristik materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan ke moderator. Oke. Selanjutnya itu permasalahan pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Syahla Aulia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia dan pembangunan pendidikan nasional yang dilaksanakan selama ini sudah mencapai berbagai keberhasilan. Namun masih banyak permasalahan pendidikan yang tampak sangat nyata dalam kehidupan masyarakat, seperti tingkat yang pedesaan yang menyebabkan otaan dan akses pendidikan. Banyaknya atau kurangnya fasilitas pendidikan yang disediakan sekolah dan tenaga pendidik yang kurang memadai, dan masih banyak masalah lainnya. Hal ini sesuai dengan identifikasi dan dijelaskan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 dan sampai 2009 tentang permasalahan pendidikan, yaitu meliputi yang pertama, masih rendahnya pemerataan dan akses pendidikan, kedua, masih rendahnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ketiga, masih lemahnya tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Pemerintah telah berusaha mengatasi berbagai masalah tersebut, salah satunya dengan membuat kebijakan Renstra Depdiknas 2005-2009 yang merumuskan 3 pilar kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional, yaitu yang pertama, peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan yang ketiga, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Afwan. Oke, terima kasih Syahla. Slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perbedaan landasan pendidikan Indonesia, Jepang, dan Amerika. Nah, apa sih perbedaannya landasan pendidikan yang ada di Indonesia, Jepang, dan Amerika? Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia menganut landasan filosofi Pancasila, di mana Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, landasan pendidikan yang ada di Jepang. Jepang menganut filosofi
Bushido, di mana ajarnya menekankan untuk selalu memiliki sifat kemurahan hati, kebenaran dan keadilan, kesopanan dan kehormatan, kesetiaan dan loyalitas. Kemudian yang landasan pendidikan yang ada di Amerika, yaitu Amerika menganut filosofi pragmatisme, di mana ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurangnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.